anggaran itu ya kita harus melihat, karena ini kita berada di wilayah olahraga prestasi ya. Nah, jadi tolak ukurnya itu adalah prestasi untuk pembagian anggaran. Prestasi atletnya inilah ya, Bang. Prestasi atletnya bahkan cabang olahraganya ya. Nah, seberapa banyak mereka prestasi nih? Terutama yang dilihat di sini itu adalah yang ajang multi event. Multi event ini seperti Porprov, PON, SEA Games, Asian Games, bahkan Olimpiade itu kan multi event ajangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dengsana Seberataan, kembali lagi di podcast Etam Bekesah yang tentu saja akan tayang di kanal YouTube kita, Alternative Talks, dan juga stasiun TV kesayangan kita, PKTV Kaltim Grece Bene. Nah, sekarang kita sedang berada di ruang podcast KONI Kutai Kartanegara bersama dengan narasumber luar biasa kita yang nggak kalah grece nih sebenarnya. Nah, dengan saya Hana yang akan menemani teman-teman dalam sesi podcast kali ini. Nah, kita bakal ngobrol dengan santai dan juga seru banget bareng dengan narasumber kita. Di sebelah saya nih sudah hadir Sekretaris KONI Kutai Kartanegara, Bang Ismil Patola. Halo Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya Bang. Oke. Nah teman-teman, sesuai dengan yang saya sebutkan tadi bahwa kita bakal ngobrol dengan lebih santai nih. Tapi sebelum kita ngobrol dengan santai, teman-teman tuh pastinya pengen tahu sih Bang, siapa sih sosok sekretaris KONI ini sebenarnya? Siapa sih seorang Ismil Patola nih Bang? Mungkin boleh perkenalan sedikit ke teman-teman Bang. Ya, mungkin sedikit latar belakang saya ya. Boleh, saya ini kan sekretaris, ditunjuk sebagai sekretaris, diamanahkan ya sebagai sekretaris KONI Kabupaten Kutai Kartanegara oleh Bapak Ketua Umum. Nah, Bapak Ketua Umumnya ini Pak Hairil Anwar. Pak Hairil Anwar, beliau ini dulu pernah juga sebagai PJ Bupati, terus kemudian Wakil Bupati juga di eranya masih Pak Edi Damansyah. Nah, kemudian saya sendiri, saya ini punya latar belakang, mungkin banyak yang kenal saya itu di wilayah aktivis ya. Aktivis mahasiswa. Tapi justru Mbak Hana, saya sebelum masuk ke dunia aktivis itu sebelumnya saya adalah atlet. Atlet ya Bang? Iya. Cabang olahraga apa nih Bang? Saya dulu macam-macam olahraganya tuh. Oke, banyak nih Bang. Masih kan apa namanya, labil ya, anak muda dulu tuh. Pengen coba-coba Coba-coba dulu ya, semua, Bang. betul. Jadi dulu pernah sempat di sepak bola juga, terus sampai dengan mencoba ke karir keatletan, sampai dengan apa namanya, masuk ke Porprov juga, Pekan Olahraga Provinsi waktu itu di Samarinda. Nah, itu saya jadi atlet baseball. Oke, baseball ya, dari sepak bola ke baseball nih Bang. Dari sepak bola ke baseball, jauh tuh larinya tuh. Terus kemudian di tataran pendidikan segala macam itu saya sempat mengemban pendidikan di kampus Universitas Kutai Kartanegara. Nah, itu saya mengambil jurusan hukum. Oke, hukum ya Bang. Itu. Nah, saya ini juga apa namanya, selain menjadi pengurus di KONI, ya juga mengurus beberapa kegiatan pekerjaan di sektor swasta. Itu sih latar belakangnya. Oke Bang, kalau misalnya dari segi perjalanan karir nih Bang, sampai bisa jadi sekretaris KONI ini seperti apa sih Bang? Wah, banyak ya. Kalau dari karir keolahragaan itu kan tentu saya mulai dari karir keatletan ya, mulai dari atlet, kemudian berproses latihan tuh sampai, pokoknya luar biasa lah jadi atlet itu. Kerja kerasnya cukup berat. Nah, untuk bisa menciptakan prestasi-prestasi untuk UKAR. Dari kapan sih Bang jadi atlet nih? Saya jadi atlet itu sejak lulus SMA. Kalau jadi atlet baseball ya itu sejak lulus SMA. Waktu itu 2009, kalau nggak salah 2009 2010 mulai apa namanya, mencoba bermain di olahraga yang memang nggak familiar sama saya tuh. Tapi alhamdulillah bisa sampai berproses di kejuaraan provinsi. Kalau misal dari segi organisasi nih Bang, karir organisasi kita gimana nih Bang? Kalau karir organisasi itu kan mulai dari kuliah. Nah, justru sebelum kuliah tuh memang saya senang berorganisasi.
mulai dari zaman sekolah SMP itu sudah mulai beraktivitas sebagai pengurus OSIS dulu kan zaman-zaman sekolah. Terus masuk ke SMA sempat masuk OSIS juga, terus ada paskibra sekolah, saya sempat jadi ketua juga di situ. Ketua Paskas ya Bang? Iya, ketua Paskas. Nah, di SMA 1 dan juga di MTS Negeri Tenggarong. Terus kemudian di perkuliahan saya juga ikut di organisasi kemahasiswaan, organisasi kemahasiswaan eksternal. Nah, jenjangnya itu juga panjang, Mbak Ana. Jadi mulai dari komisariat sampai dengan akhirnya puncak karirnya di organisasi kemahasiswaan itu menjadi pengurus pusat. Oke, udah di nasional ya Bang? Udah di nasional berkarirnya. Jadi jam terbang udah tinggi itu. Oke, siap Bang. Nah, kalau misalnya dari pekerjaannya nih Bang, sampai sebelum jadi sekretaris KONI ini apa sih Bang yang dilakukan Bang? Saya lebih banyak bermain atau bekerja di sektor swasta. Sektor swasta ya menjadi kontraktor, terus kemudian ya pekerjaan-pekerjaan lain. Sempat juga saya meniti karir itu jualan kue loh. Saya pernah bikin kue, sempat rame itu. Jadi mengajak adik-adik saya juga di rumah untuk bikin kue. Udah kita bikin kue terus kita jual ya gitu tuh. Mulainya tuh dari bawah, memang mulai merintis dari nol. Jadi nggak yang instan langsung jadi sekretaris KONI, banyak betul lah. Pernah juga jadi tukang fotokopi itu pernah saya. Banyak ya Bang ternyata banyak yang dilakuin Bang, perjuangannya guys gitu. Iya. Oke. Nah Bang, kayak kita berbicara tentang KONI-nya nih Bang. Sebenarnya tuh KONI ini apa sih Bang, dan juga di tingkat daerah ini sebenarnya tuh tugas dan fungsinya tuh seperti apa Bang untuk KONI sendiri? Untuk KONI sendiri, oke. KONI ini Komite Nasional ini yang dibentuk oleh pemerintah ya. Itu tertuang juga di Undang-Undang nomor 11 tahun 2022. Nah, jadi KONI ini lembaga yang mengelola, terus kemudian membina dan mengkoordinasikan tentang keolahragaan yang ada di daerah. Artinya KONI ini itu semacam mitra pemerintah di wilayah olahraga prestasi. Nah, ini harus tahu nih. Nah, kita ada beberapa, kalau menurut Undang-Undang 11 tahun 2022, olahraga itu ada tiga bentuk olahraga ya. Maksudnya ada olahraga kemasyarakatan, kemudian ada olahraga pendidikan, dan juga ada olahraga prestasi. Nah, KONI ini khusus untuk menaungi olahraga prestasi. Bagian olahraga prestasinya. Betul. Ya, kalau olahraga rekreasi itu biasanya ada KORMI. Ya, KORMI juga itu sama mitra dari pemerintah juga. Nah, kita koordinasinya, leading sektornya itu adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Oke, berarti kerjasamanya dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Betul. Ya Bang? Nah, kalau misalnya yang terlibat Bang dalam KONI ini sendiri selain Dinas Olahraga tuh siapa-siapa aja sih Bang sebenarnya? Nah, banyak ya, apalagi olahraga kita ini kan arahnya sudah mulai menjadi olahraga modern ya. Nah, artinya pengembangan olahraga di pusat maupun di daerah itu arahnya sudah mulai menuju ke industri olahraga, Mbak Ana. Udah mulai ke industrinya ya? Ya, industri olahraga. Artinya olahraga ini bukan hanya prestasi, tapi juga diharapkan memiliki impact atau dampak luas, baik itu terhadap UMKM, terus kemudian kepariwisataan. Nah, itu juga mulai. Misalnya kita ambil contoh di beberapa event-event di luar, kayak olahraga kejuaraan maraton misalnya, itu kan juga selain memberikan eksistensi terhadap olahraga yang dimaksud, itu juga memberikan impact. Misalnya di situ ada pedagang-pedagang yang muncul, yang ikut berjualan di situ, di tenan-tenannya. Jadi pengelolaan olahraga itu harus mulai lebih modern. Jadi tidak ada lagi tuh yang olahraga cuman sekedar prestasi. Berarti yang perbedaan yang paling terasa nih Bang, sebelumnya ini kan katanya udah mulai modern nih Bang. Ya. Sebelumnya tuh yang paling terasa perbedaannya apa sih Bang? Nah, olahraga yang sekarang ini yang mulai modern, yang terasa di kita itu jelas adalah satu, pengelolaan olahraganya ya. Pengelolaan olahraganya sekarang sudah menggunakan teknologi dan segala macam. Nah, kayak misalnya
latihan-latihan atlet itu sudah mulai memanfaatkan yang namanya ilmu pengetahuan atau sport science. Nah, Oke. Berarti emang udah banyak yang berubah ya Bang Banyak sebenarnya sekali. seiring dengan perkembangan teknologi lah Bang. iya betul. Nah, oke, kalau dari kita sendiri nih Bang, tugas dari sekretaris KONI ini sebenarnya apa sih Bang? Atau kegiatan kita lah Bang selama ini di KONI itu apa? Kalau kegiatan di KONI tentu kalau kegiatan sebentar ini kan kita lagi mempersiapkan nih mengajukan anggaran juga ke pemerintah daerah dan juga menjalin kerjasama dengan pihak-pihak swasta. Artinya yang berperan di sistem keolahragaan kita ini bukan hanya pemerintah daerah, tetapi juga ada sektor swasta yang juga harus kita libatkan, dan itu sudah menjadi amanah undang-undang juga bahwa tidak hanya pemerintah pusat, karena kalau pemerintah pusat maupun daerah itu akan menjadi beban besar dan tidak ada partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat dalam hal ini itu juga termasuk sektor swasta. Nah, itu jadi sektor swasta ini nanti membantu dari aspek apa, kemudian dari masyarakatnya sendiri itu nanti seperti memberikan kontribusi terhadap atlet, misalnya mengajak anak-anaknya atau saudara sanak segala macamnya itu untuk bisa ikut di dalam keolahragaan, jadi atlet kah, jadi pelatih, terus kemudian banyaklah, apalagi sekarang kan dispora kita ini, dispora Kutai Kartanegara itu juga cukup luar biasa lah dalam mensupport kegiatan-kegiatan keolahragaan yang ada di Odah Etam sini. Iya, betul. Nah itu baik dari pelatihan pelatih, kemudian event-event yang sudah diselenggarakan itu sudah sangat luar biasa, dan itu juga bekerja sama dengan KONI Kutai Kartanegara dan juga cabur-cabur yang bersangkutan dengan event yang ada. Ya, Itu. berarti memang butuh kerjasama yang luar biasa ya Bang antara swasta, masyarakat dan juga pemerintah itu Pemerintah, sendiri betul. gitu ya Bang. Nah, tapi kalau misalnya dari pandangan kita Bang tentang perkembangan olahraga yang ada di Kukar saat ini tuh bagaimana sih Bang? Nah kalau pandangan saya ya pribadi terhadap keolahragaan yang di Kukar, memang kita sedikit mulai merintis kembali nih dari beberapa hal, karena memang olahraga di kita ini hanya ada beberapa tuh yang menjadi olahraga prestasi yang menjadi unggulan ya, terutama cabang olahraga yang memang populer di masyarakat seperti sepak bola, bulu tangkis, basket, nah dan yang lain-lain itu kan populer di masyarakat. Artinya ketika mereka mencari atlet itu juga mudah, karena masyarakat kita itu pahamnya dengan beberapa olahraga yang populer. Nah yang sedikit kita agak susah untuk mencari bibit-bibit atau calon atlet yang baru sebagai regenerasi, nah itu terutama di cabang olahraga yang belum populer di masyarakat. Apa tuh Bang contohnya tuh Bang? Nah banyak tuh olahraga yang kurang populer, kayak misalnya olahraga saya sendiri tuh softball atau baseball tuh. Nah, itu kan nggak populer juga, cuman kan orang biasanya melihat di YouTube atau di TV terkait olahraga baseball, terus kemudian olahraga yang lain lah banyak sekali. Justru kayak olahraga petang itu yang dari olahraga dari Perancis itu juga ada. Nah kan orang nggak tahu namanya, tapi ketika melihat oh olahraganya seperti ini ya, itu masyarakat jadi tertarik. Cukup banyak tantangannya ya di olahraga, selain juga masalah pencarian bibit baru terhadap atlet. Nah kemudian terkait konsolidasi anggaran dan segala macam itu juga kita punya tantangan tersendiri di wilayah itu, karena kita harus mengkonsolidasikan dengan pihak pemerintah, kemudian dalam hal ini eksekutif ya, terus kemudian legislatif. Nah itu juga menjadi tantangan kita juga tuh untuk melobi-lobi anggaran dan segala macam, karena Mbak Ana olahraga prestasi ini dia berbanding lurus dengan seberapa kuat kemampuan anggaran daerah. Betul, Nah itu sudah nggak bisa dipungkiri tuh, pasti, karena kalaupun kita mau berprestasi ya anggaran juga harus siap kita gelontorkan gitu loh. Untuk mendukung atletnya mendukung itu dan Bang. mendorong prestasi yang ada di Kukar gitu. Nah kalau untuk dari olahraga tradisional nih Bang misalnya, apakah juga termasuk dalam ranahnya KONI atau bagaimana Bang? Nah kalau olahraga tradisional itu masuk di ranahnya Kormi, dia KONI. tersendiri ya. Oke, berarti udah beda ya Bang? Udah beda karena dia
menangani itu tadi olahraga rekreasi. Oh, itu termasuk olahraga rekreasi ternyata ya, Bang? Betul. Nah, jadi Kormi itu tersendiri. Memang setingkat juga sama KONI sama. Nah, Kalau misalnya yang jadi kekuatan utama dari olahraga kita nih sebenarnya apa, Bang? Nah, kekuatan utama dari olahraga kita ini adalah saya boleh bilang Kukar ini adalah lumbungnya atlet. Oke, banyak ya Bang berarti di sini. Banyak atlet Kukar itu yang berprestasi itu bukan hanya di kancah lokal ya, nasional pun ada, bahkan internasional. Contohnya Anggar, kita sempat mengirim juga ke ajang multi event di internasional. Wah, banyak banget ya. Ya, di SEA Games maupun Asian Games, termasuk Gulat juga itu sempat masuk juga sampai ke sana. Yang jelas prestasinya cukup mentereng lah kalau untuk saya bilang Kukar ya. Dengan hanya baru beberapa kecamatan yang ada, karena kan kita berusaha menjangkau seluruh kecamatan, karena Kukar ini kan punya 20 kecamatan ya Mbak Ana. Nah, itu cukup menguras energi juga tuh untuk mencapai ke kecamatan-kecamatan ya, terutama kecamatan yang terujung ya, Aksesnya paling ya, ujung, Bang. akses dan segala macam, kecamatan paling ujung. Terus kemudian dari aspek fasilitas juga yang memang di kecamatan-kecamatan itu juga terbatas. Nah, makanya kita coba terus mendorong komunikasi aktif dengan pihak pemerintah daerah untuk bisa gimana caranya di kecamatan-kecamatan itu bisa memiliki fasilitas olahraga yang memang memadai, sehingga atlet-atlet dari setiap kecamatan itu juga bisa ikut berpartisipasi ke cabang olahraga yang ada. Karena kan memang ketika kita melihat aktivitas olahraga kita di sini itu hanya di beberapa kecamatan ya mungkin di wilayah tengah lah. Paling banyak di mana tuh Bang? Kecamatan apa aja? Kalau paling banyak itu ya justru Tenggarong, Oke, di kecamatan Tenggarong. Tenggarong yang memang banyak sekali atlet. Nah, bahkan Tenggarong seberang juga ada beberapa, kemudian Sebulu, Lokulu, Lojanan itu juga ada beberapa yang memang latihan ke sini. Ya, satu faktor yang mempengaruhi mereka bisa beraktivitas di sini ya mungkin karena berpendidikan ke mengemban pendidikan lah di Kecamatan Tenggarong gitu loh, selaku ibu kota kabupaten kan. Nah, di situ juga ada kampus Unikarta. Nah, mereka kuliah sambil menjadi atlet. Itu banyak juga berprestasi. Tadi kan disebutkan Kukar nih sebagai lumbungnya ya Bang, para Iya. atlet ini. Nah, kalau untuk penjaringan atlet-atletnya sendiri tuh seperti apa Bang? Apakah memang KONI ini punya cara khusus nih untuk menjaring atlet-atlet atau bagaimana Bang? Nah, kalau penjaringan atlet itu mungkin lebih ke ini ya, cabang olahraga yang bersangkutan ya. Misalnya kayak sepak bola, itu kan mereka rutin tuh bikin kejuaraan antar kecamatan. Kayak kemarin baru-baru aja diselenggarakan itu kan Piala Suratin. Ada usia 13, ada usia 15, bahkan usia 17. Nah, ini kan proses mereka untuk menjaring bibit-bibit calon atlet baru mereka sebagai bentuk regenerasi ya. Karena kan atlet ini semakin usia juga ada namanya di atlet ini yang saya tahu itu adalah golden age atau usia emasnya. Nah, itu nanti bentuk pembinaannya itu juga dari cabur. Dari cabur menetapkan atau menyusun pola pembinaan seperti apa yang kemudian dikoordinasikan dengan KONI. Nah, kita pengennya goalsnya seperti apa nih olahraga di Kukar. Nah, itu juga kita juga lagi susun bersama teman-teman cabur dan juga bidang Binpres untuk membuat blueprint atau desain besar bagaimana sih keolahragaan di Kukar ini harus dibentuk. Nah, cabur juga tuh akan melakukan penjaringan seperti itu, mungkin dari pola-pola buat kejuaraan atau melihat langsung atau talent scouting gitu, kayak gitu sih. Berarti memang itu diserahkan lagi ke masing-masing cabang olahraganya ya, Ya, Bang, betul. dikelolanya. Berarti KONI ini menjaring teman-teman atlet yang memang sudah bekerja sama lah dengan cabang olahraganya itu ya Bang? Ya, jadi mungkin informasi juga bahwa KONI ini kan induk organisasi yang menaungi cabang-cabang olahraga yang menjadi keanggotaan KONI.
Nah, jadi di Kukar ini ada sekitar 58 cabang olahraga Wah, banyak ya, Bang. yang menjadi anggota di KONI Kukar. Itu tadi termasuk ASKAP, PSSI, terus kemudian poli, tenis dan segala macam lah, banyak cabur-caburnya itu. Banyak banget ya Bang, ternyata Banyak. sampai 50-an. Ada 58 cabang olahraga. Oke, kalau misalnya untuk tadi kan bahas tentang peralihan generasi lah Bang, ada golden age-nya lah segala macam. Kalau misalnya untuk apa ya, atlet-atlet ini dari proses regenerasinya tuh bagaimana sih Bang, kalau melihatnya Bang? Kalau proses regenerasinya ya, kita di Kukar ini masih terbilang cenderung, walaupun kita sudah masuk di era modern, ada beberapa hal itu yang memang kita agak sedikit masih menggunakan pola lama ya, secara tradisional dan segala macam. Yaitu tadi ya mungkin karena keterbatasan apa namanya pembiayaan ya, keterbatasan pembiayaan, karena memang merawat atlet dan juga menjaga prestasi itu juga memang tidak bisa dengan biaya sedikit ya, dengan biaya besar, karena ya itu tadi prestasi ini berbanding lurus dengan pembiayaan. Makanya perlu dukungan kuat juga dari pemerintah daerah bahkan sektor swasta. Nah, seperti itu sih. Oke. Kalau misalnya untuk kita nih Bang, berandai-andai idealnya tuh olahraga Kukar tuh ingin dikenal seperti apa sih Bang di dunia tuh, misalnya di dunia olahraga lah Bang? Ya. Kalau saya berandai-andai ya, olahraga di Kukar ini ya kita punya sarana dan prasarana yang memang memiliki standar internasional. Ya pendekatan apa namanya meningkatkan kualitas atlet itu juga kita menggunakan teknologi ya, misalnya kayak pemenuhan suplemen untuk atlet, terus kemudian sarana yang digunakan itu juga menggunakan teknologi-teknologi yang memang sudah diatur ya, bagaimana di dunia keolahragaan ya betul-betul bisa menjadi olahraga modern lah di Kukar, dan juga ini bisa menjadi industri olahraga di Kutai Kartanegara gitu, baik dari aspek prestasinya, terus kemudian aspek ekonominya, bahkan sampai aspek sosial kemasyarakatannya, itu juga kita harapkan punya dampak besar terhadap masyarakat, terutama di wilayah olahraga. Nah, tadi kan Bang banyak juga dikasih tahu bahwa kita ini belum bisa menjangkau ke daerah-daerah yang jauh lebih dalam nih Bang di Kukar. Tapi untuk sampai saat ini Bang, usaha yang udah dilakukan oleh KONI ini apa nih Bang untuk menjangkau atlet-atlet di daerah pedalaman lah Bang, dan juga fasilitas seperti apa sih yang sebenarnya tuh udah diberikan oleh KONI atau sudah disediakan lah Bang untuk para atlet ini sejauh ini? Iya, emang kalau untuk upaya KONI ya untuk menjangkau wilayah-wilayah kecamatan terjauh, itu kan di setiap kecamatan KONI ini punya koordinator KOK ya, koordinator olahraga kecamatan. Nah jadi lembaga ini itu seperti di bawah naungannya KONI juga, tapi di tingkatan kecamatan. Nah harapannya KOK ini mampu menjaring ya dan mampu berkomunikasi dengan cabang olahraga yang bersangkutan itu untuk bisa membina di wilayah-wilayah kecamatan masing-masing. Nah, kalaupun fasilitas yang diberikan memang sampai dengan saat ini nih KONI masih minim ya memberikan fasilitas yang ada di kecamatan. Tapi kami terus berupaya supaya ke depan apa yang ada di kecamatan itu juga bisa kita penuhi, termasuk fasilitas olahraga. Nah, kita juga nanti pasti akan berkoordinasi dengan pihak pemerintah ya, dalam hal ini Dispora. Nah, kalau KONI sendiri mau mengadakan gedung kan nggak mungkin karena menyalahi kewenangan kan. Nah, kalau misalnya ada gedung olahraga, nah itu kewenangannya Dispora. Nah, yang seperti ini nih itulah fungsinya dari KONI itu juga mengkoordinasikan dengan pihak pemerintah daerah seperti apa nih. Misalnya di Kecamatan A. Kecamatan A ini fasilitasnya kurang memenuhi. Tapi di situ ada beberapa atlet yang berprestasi yang punya
apa namanya jenjang sampai ke nasional misalnya. Nah inilah yang harus kita dorong ke pemerintah, berkoordinasi dengan Dispora bagaimana caranya di kecamatan ini itu bisa terbangun fasilitas olahraga yang memang memadai ya paling tidak standar lah. Standar yang nggak usah jauh-jauh standar internasional, standar kita di daerah lah paling nggak minimal mereka bisa main olahraga dan bisa menerapkan apa yang sudah mereka terima selama latihan seperti itu. Nah tapi kalau dari KONI ini Bang, atlet itu ada jenjang umurnya Kak Bang? Misalnya kan kayak banyak juga nih atlet-atlet yang masih kecil, masih SD segala macam gitu Bang. Itu apakah ada tingkatan yang berbeda Kak atau bagaimana Bang? Ada tuh jenjang atlet tuh ada jenjang atlet yang usia dini. Nah usia dini itu biasanya saya kurang tahu pasti ya, yang jelas itu sekitar usia 12 lah kemungkinan. Terus kemudian ada usia junior, kemudian kadet, bahkan sampai senior. Itu. Tapi itu di bawah ranahnya KONI juga Kak Bang atau bagaimana? Nah itu juga masih dalam satu kesatuan KONI juga, tapi kan nanti lebih teknisnya kan banyak di wilayah cabang olahraganya gitu, yang mempersiapkan. Kalau untuk dari tadi Bang, fasilitas itu kan tadi di daerah yang jauh Bang, kecamatan jauh. Kalau dari Tenggarong nih Bang, fasilitas yang sudah tersedia untuk para atlet ini apa sih Bang? Dan bisa nggak sih Bang diakses untuk teman-teman dari umum lah Bang? Kan banyak juga yang hobi olahraga gitu Bang. Bisa nggak sih Bang diakses oleh umum gitu? Kalau fasilitas olahraga terutama di Tenggarong ya, di Tenggarong ini cukup lengkap ya aku pikir. Ada kolam renang, terus kemudian lapangan sepak bola, mini soccer, futsal, gedung bulu tangkis. Kalau untuk diakses masyarakat sih saya pikir bisa, seperti apa namanya gedung mini soccer kan di seberang juga ada, terus kemudian futsal yang disediakan oleh pemerintah itu kan juga bisa diakses. Nah Dispora ini kalau tidak salah tuh dia punya sistemnya ya, si Praga kalau nggak salah itu. Nah untuk apa namanya penggunaan masyarakat ini menggunakan fasilitas, mereka harus melakukan registrasi dulu untuk penjadwalan kapan mereka mau pakai, karena kan kalau tidak dijadwalkan kan bisa berantakan nih jadwalnya tuh, karena fasilitasnya kan cuma beberapa aja tuh. Nah kalau fasilitas sendiri sih cukup, tapi saya pikir ada beberapa hal yang harus diperbaiki ya. Kayak kemarin saya ngecek di kolam renang itu kayak penerangannya juga masih belum maksimal, karena mungkin ada beberapa perbaikan, terus kemudian di beberapa fasilitas olahraga lain ya, seperti gedung bela diri yang ada di Tenggarong sini itu sepertinya juga perlu perbaikan. Nah ini mungkin nanti kita akan dorong ke pemerintah daerah, dalam hal ini Dispora lah, untuk bisa memberikan ya renov lah supaya atlet itu juga nyaman dan aman lah untuk latihan. Jangan sampai nanti pada saat latihan, kalau misalnya kayak di kolam renang ya, itu kemarin beberapa kali tuh ada yang terjadi insiden seperti, karena kan ada beberapa dinding kolam renang itu yang pecah ya. Nah, jadi sempat ada yang luka juga kakinya dan segala macam. Itu langsung saya sampaikan ke Pak Kadispora, dan alhamdulillah Pak Kadis juga responsif, akhirnya segera diperbaiki. Mungkin dalam waktu dekat, saya belum ada ngecek lagi ke kolam renang untuk melihat, katanya sih sudah mulai dikerjakan. Nah dan juga nanti saya pengen juga melihat fasilitas-fasilitas olahraga di tempat lain, di cabur-cabur yang lain, karena kita pastikan sarananya itu mendukung lah dan layak digunakan. Iya, karena memang yang jadi permasalahan di tempat kita nih memang perawatannya ya Bang. Iya betul, perawatan tuh. Kok fasilitasnya ya ada gitu Fasilitasnya Bang, ada. perawatannya ini bagaimana gitu. Ya, kita ini kan apa ya, kadang ya ini fakta sih, kita sebagai otokritik kita bersama lah sebenarnya kan, baik KONI sendiri maupun pemerintah. Kita ini sebenarnya lebih sering mampu membuat sesuatu, tapi kita tidak mampu menjaga gitu loh. Kalau membuat sesuatu itu gampang, hari ini pun bahkan besok kita bisa membuat sesuatu, tapi bagaimana yang perlu diperhatikan itu adalah bagaimana konsistensi kita menjaga dan juga melaksanakan yang sudah kita bangun gitu loh. Betul, Bang. Itu sih.
Oke, dari segi masyarakatnya juga lah Bang, perlu dihimbau juga Ya. kan, untuk sama-sama merawat lah semua Betul. fasilitas kita. Kesadaran masyarakat Iya. tuh penting juga, karena kadang kita sudah buat, nanti masyarakatnya ada aja yang tangannya gatal gitu. Gatal Entah, banget itu Bang. iya, entah coret-coret lah atau kaca pecah lah dan segala macam lah, itu kan juga jadi problem tuh. Jadi tantangan juga sih untuk Iya, kita Bang. betul. Nah, untuk tantangan lain nih Bang yang dihadapi dalam mendukung prestasi para atlet ini sebenarnya tuh apa sih Bang? Tantangan terbesarnya? Tantangan terbesar ya, yang paling besar ini sebenarnya sih anggaran ya, Anggaran ya Bang. budgetingnya, karena ini menjadi tantangan besar, karena di olahraga kita ini juga ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tidak sedikit biaya yang harus digelontorkan untuk prestasi olahraga. Nah, tantangan terbesarnya itu di situ, bagaimana kita harus bisa mengajukan anggaran ini ya sesuai dengan porsi, karena kita punya 58 cabur ya. Itu cukup besar. Ada satu cabur itu yang memang pembiayaannya bahkan ada yang sampai 1 miliar tuh kebutuhannya. Seperti olahraga bergu itu nggak mungkin juga, apalagi fasilitas olahraganya, peralatan tanding lah, saya bilang peralatan tanding itu ada yang harganya sampai mulai dari jutaan, puluhan, bahkan sampai ratusan juta. Itu juga tantangannya Itu Bang. tantangan juga tuh untuk memenuhi penyediakan nih peralatan latihan. Itu baru peralatan tanding ya, belum peralatan latihan yang kita harus sediakan. Karena juga dalam waktu kebelakang ini ya saya pikir cukup lama lah beberapa cabur itu yang belum menerima peralatan, baik peralatan latihan maupun peralatan tanding. Nah, ini juga menjadi catatan besar kami, menjadi PR kami di KONI Kabupaten Kutai Kartanegara untuk bisa memberikan fasilitas-fasilitas seperti peralatan tanding dan juga peralatan latihan. Nah, karena sudah lama nih, terakhir mungkin 2 tahun yang lalu, bahkan 3 tahun tuh yang kami mengadakan peralatan itu cukup lama tuh, harusnya sudah ada permajaan lagi. Oke, tapi kalau misalnya dari segi apa ya Bang, dari atletnya ini sendiri Bang, pembagian dananya itu untuk masing-masing cabang olahraga tuh bagaimana sih sistemnya Bang? Apakah tergantung dengan olahraganya ini bergu banyak atau enggak gitu Bang? Atau bagaimana nih? Atau sama aja rata semuanya? Nah, terkait pembagian anggaran ya ke cabur juga, ini sebenarnya kita sedikit dilema ya. Sedikit dilemanya gini, ketika beberapa cabur kita kasih dengan jumlah porsi yang agak besar, cabur yang lain itu pasti akan bicara, loh kok di cabur yang ini dikasih sekian gitu loh, sedangkan kami ini. Nah, kalau saya melihat idealnya terkait penganggaran itu ya kita harus melihat, karena ini kita berada di wilayah olahraga prestasi ya. Nah, jadi tolak ukurnya itu adalah prestasi untuk pembagian anggaran. Prestasi atletnya inilah ya Bang. Prestasi atletnya, bahkan cabang olahraganya ya. Nah, seberapa banyak mereka prestasi nih? Terutama yang dilihat di sini itu adalah yang ajang multi event. Multi event ini seperti Porprov, PON, SEA Games, Asian Games, bahkan Olimpiade, itu kan multi event ajangnya. Nah, kalau single event itu ya kejur cup atau kejurda, kejurprov yang dilaksanakan oleh cabang olahraga yang bersangkutan. Misalnya kayak olahraga nih, triathlon misalnya. Kayak triathlon itu kan juga masuk ke dalam ajang multi event, bahkan sampai Olimpiade tuh triathlon. Nah, itu juga tidak sedikit biaya yang digelontorkan, seperti sepedanya itu kan. Triathlon ini dia olahraga yang menggabungkan tiga olahraga ya. Olahraga lari, terus kemudian berenang dan juga bersepeda. Nah, itu 3 olahraga jadi satu. Nah, itu juga tidak sedikit biaya yang harus digelontorkan. Cuman ya itu tadi, seperti yang saya bilang tadi, tolak ukurnya itu adalah prestasi. Nah, seperti triathlon ini, walaupun mereka itu perlu pembiayaan dan pendanaan besar, tapi mereka juga berprestasi. Buktinya adalah ketika Porprov Draw kemarin, mereka menjadi juara umum.
Nah, itu kan kalau kayak gitu tuh kita senang juga gitu loh menggelontorkan biaya besar. Artinya bukan berarti yang tidak berprestasi kita tidak senang. Nah, justru kita harus membuat klasifikasi nih. Klasifikasi olahraga yang prestasi, terus kemudian olahraga yang non prestasi, yang belum berprestasi ya, yang belum berprestasi, dan juga yang baru mulai merintis. Nah, harus ada 3 klasifikasi sebenarnya. Kalau olahraga prestasi oke lah, mereka sudah menjadi olahraga unggulannya kukar, mendulang medali terus, prestasi dapat. Nah, terus kemudian olahraga yang belum berprestasi nih. Nah, itu treatmentnya seperti apa? Nah, makanya kita harus komunikasikan dengan cabur-cabur yang bersangkutan. Kenapa nih kok kalian kita gelontorkan biaya sekian tapi prestasinya tidak dapat? Apa yang membuat ini tadi jadi tidak tercapai gitu? Berarti harus ada evaluasinya. Nah, ada evaluasi. Ya, jadi kayak gitu. Ke depan harapan kami ya di KONI itu seperti itu. Jadi ada klasifikasi penjenjangan lah. Bukan berarti kita membedakan dan mengkotak-kotak, tapi memang kita bicaranya ini kan bicara olahraga prestasi. Yang menjadi titik tumpu dan tolak ukurnya itu ya memang prestasi. Selama kita berprestasi ya kita siapkan fasilitas dan segala macamnya gitu loh. Oke, berarti memang harus banding lurus dengan prestasinya. Betul, seperti itu. Oke Bang, kita sudah berbicara panjang banget Bang, Ya. ternyata nggak kerasa waktu kita. Nah, tapi kita tuh pengen banget cerita-cerita lagi Bang, cuman kan kita terbatas oleh waktu nih Bang. Ya, boleh. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Bang. Itu harapan kita nih Bang, ataupun harapan KONI sendiri terhadap para atlet dan juga kegiatan olahraga di Kukar ini sendiri seperti apa sih Bang harapannya? Nah, kalau KONI sendiri harapannya kita pengen ya olahraga kita ini dikenal bahkan bukan hanya di tingkatan lokal tetapi juga di regional bahkan internasional. Kita pengennya olahraga kita itu jadi kita punya atlet yang bisa bersaing ya, dan bahkan kita punya banyak atlet yang bisa kita kita distribusikan lah bahasanya, kita distribusikan ke cabur-cabur bahkan di tingkat nasional. Ketika dia berangkat kejuaraan misalnya olimpiade itu dari atlet-atlet kita juga dari daerah, bahkan lebih baik tuh kalau dia dari daerah ya, dari kecamatan. Nah, itu bahkan bisa dia berprestasi sampai tingkat dunia, itu sangat luar biasa saya pikir ya. Terus kemudian harapan selanjutnya adalah support pembiayaan dan pendanaan dari pemerintah itu juga luar biasa gitu loh, terhadap prestasi olahraga kita terutama bukan hanya KONI lah, tapi juga cabang-cabang olahraga, fasilitas latihannya, terus kemudian sarana latihan dan tandingnya itu juga terpenuhi sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh federasi atau asosiasi dari olahraga masing-masing. Nah, itu juga kita pengenkan seperti itu. Oke. Mungkin ada lagi Bang yang ingin disampaikan? Mungkin sedikit ya. Ya, boleh ya Bang. Kita juga berpesan kepada pemerintah, kami dari KONI juga akan selalu menjalin kerjasama dan hubungan baik demi peningkatan prestasi dari Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama di bidang olahraga. Nah, harapan kami pemerintah daerah itu mampu dan juga mensupport full kami lah untuk sama-sama kita membina keolahragaan ini. Kalaupun kita harus duduk bersama, mungkin kita harus duduk bersama, bukan hanya dengan KONI tapi juga dengan cabang-cabang olahraga, supaya ke depan kita punya desain olahraga kita ini yang memang benar-benar punya iklim yang baik dan sehat gitu loh, sehingga ini juga berbanding lurus dengan prestasi yang kita harapkan. Jadi kita tidak hanya mensia-siakan aja nih uang dari pemerintah yang sudah sedemikian besar bahkan bermiliar-miliar, tetapi tidak berbanding lurus dengan prestasi.
toh sarana olahraga dan fasilitas olahraganya juga masih belum mumpuni. Nah, harapannya ke depan bukan hanya kita, KONI punya harapan untuk menggait atlet-atlet dari lokal, dari daerah, bahkan putra daerah kita sendiri di sini yang bisa berprestasi sampai ke kancah nasional bahkan internasional. Kita juga ingin perhatiannya juga lebih kepada sarana dan prasarana latihan, seperti itu. Oke, jadi teman-teman itu tadi adalah obrolan kita yang seru banget seputar dengan olahraga yang ada di Kutainya, Kutai Kartanegara sendiri khususnya, dan juga tentang tugas-tugas dari KONI itu sendiri lah ya Bang. Nah juga teman-teman itu juga sekaligus mengakhiri sesi podcast kita pada hari ini. Semoga ini bisa menjadi membuka pandangan teman-teman terkait dengan bidang olahraga yang ada di Kutai Kartanegara. Mungkin itu saja dari sesi podcast kita. Kita akan kembali lagi dengan episode-episode yang jauh lebih menarik lagi ke depannya. Jadi jangan lupa untuk terus nonton berbagai video kita lainnya di podcast-podcast selanjutnya. Mungkin itu dari saya Hana, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.